kebijakan moneter tadi sudah saya sebutkan, bedanya di mana. Kalau di undang-undang yang lama, itu kebijakan moneter tidak berhubungan langsung dengan sektor real. Tetapi di undang-undang baru, itu bisa dengan adanya pertumbuhan itu yang berkelanjutan itu. Walaupun jujur saja BI tidak mengakui sepenuhnya gitu, dalam tanda petik. Halo semuanya, selamat datang di FEB Talks. Perkenalkan, nama saya Sekar Utami Setiastuti, saya dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai Bank Sentral, kebijakan moneter, serta perkembangannya di Indonesia. Terutama terkait dengan undang-undang baru nih, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, pengembangan dan penguatan sistem keuangan di Indonesia. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kali ini kita kedatangan Profesor Dr. In Sukindro MA sebagai narasumber. Beliau adalah Profesor Ekonomika Moneter di FEB UGM dan seorang pakar di bidang ekonomika makro, ekonomika moneter, kebank sentralan, dan ekonometrika. Beliau juga punya payung riset utama, yaitu koordinasi atau interaksi kebijakan moneter dan fiskal sejak tahun 2021. Nah, Prof. In Sukindro, ini saya bacakan sedikit dari CV yang panjang sekali ya, Prof. Ins. Beliau merupakan faculty member dari Bank Indonesia Institute sejak tahun 2016, kemudian anggota FMS Bappenas BPS tahun 2007 sampai 2018. Beliau juga anggota Governing Council Asian Valuer Association tahun 2004 sampai 2014. Kemudian beliau juga anggota kehormatan MAPI, yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, sejak tahun 2010. Selain itu, beliau kegiatannya banyak banget, ada narasumber, pengajar, peneliti, panel ahli di Seminar Riset Bank Indonesia sejak tahun 2000 dan di OJK Institute sejak tahun 2015. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sapa saja narasumber kita kali ini, Pak Profesor Dr. In Sukindro. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Selamat pagi, sehat. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah, baik. Jadi hari ini kita ingin membahas sedikit nih Pak mengenai kebank sentralan, terutama ya perkembangan di Indonesia terkait dengan Undang-Undang P2SK yang baru. Jadi nanti kita akan membahas beberapa hal yang ini amat sangat menarik gitu ya bagi teman-teman yang menyaksikan FEB Talks kali ini. Oke. Nah ini pertanyaan pertama sebenarnya cukup straightforward, Pak. Jadi, apa latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK di Indonesia ini? Lahirnya undang-undang itu sebetulnya sudah lama. Jadi, saya pernah diundang kira-kira, kalau dihitung dari sekarang 6 tahun yang lalu. Berkali-kali diundang. Jadi, mengapa? Karena sebetulnya disadari bahwa undang-undang yang ada itu sudah tertinggal dibandingkan dengan perkembangan di sektor keuangan. Jadi itu terjadi karena apa? Karena perkembangan dunia nyatanya itu luar biasa cepatnya, sehingga itu perlu ditinjau kembali undang-undang itu. Jadi dulu itu maunya undang-undang itu mau ninjau satu-satu, Bu Sekar. Jadi misalnya BI sendiri, kemudian OJK sendiri, LPS sendiri, tapi keputusan akhir menjadi gabungan itu, Omnibus Law. Jadi itu undang-undang itu isinya macam-macam itu, undang-undang itu. BI itu salah satu saja. Nah di situ ada 20 sektor, halamannya 918. Lumayan. itu lumayan anunya seperti itu. Nah itu sebenarnya untuk memperbarui itu ada hal-hal yang lucu juga yang perlu diperhatikan. Misalnya peraturan tentang BI tapi ada di Undang-Undang OJK. Nah itu contoh sekali di samping perkembangan tadi yang sudah lalu yang juga memicu lebih giat lagi adalah COVID-19. Itu di samping yang dulu itu sudah mulai tambah di COVID itu 19. Itu yang
yang betul-betul tambah memicu untuk segera dibuat undang-undang. Oke, jadi triggernya memang krisis ya, itu ya Pak? Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita telaah lebih lanjut di dalam undang-undang tersebut, apa saja kesamaan dan perbedaan baik dari sisi kelembagaan maupun kebijakan moneter Bank Indonesia sebelum dan sesudah nanti berlakukannya Undang-Undang P2SK? Ya, peraturan tentang kelembagaannya itu ada di pasal 4, baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, pasal 4 juga, kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini pasal 4. Secara prinsip sebetulnya kalau kelembagaannya tidak berubah, yaitu yang menjadi idolanya adalah bahwa Bank Indonesia itu adalah bank sentralnya Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dia lembaga yang independen dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, dia itu adalah badan hukum. Itu mengenai kelembagaannya. Tetapi kalau mengenai kebijakan moneternya, nah itu ada di pasal 8. Di pasal 8. Sebetulnya pasal 8 itu yang Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 ke Undang-Undang Nomor 4 2023 itu perbedaan yang prinsip adalah kalau dulu dia itu sasarannya tunggal. Jadi hanya menjaga nilai rupiah, titik. Nah, gimana misalnya dengan kesempatan kerja? Nggak ada di situ. Tapi di Undang-Undang Nomor 23 itu kecuali menjaga nilai rupiah dan macam-macam itu, dia tambahi di situ, yaitu kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di undang-undang yang baru ini, yang dulu pasal yang mengatur mengenai makroprudensial, itu dulu di undang-undang OJK, nah sekarang di undang-undang BI ini. Jadi nyata sekali. Jadi sekarang itu BI itu punya otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran, kemudian otoritas makroprudensial. Nah, kalau dulu yang makroprudensial itu ada di undang-undangnya OJK. Sekarang enggak, dia harus sendiri, diatur sendiri tentang itu. Yang enggak tetap undang-undang tentang otoritas perbankan itu enggak, tetap di OJK. Baik. Itu kira-kira. Ini menarik sekali Pak, tadi kan terkait dengan urgensi untuk kemudian melahirkan undang-undang yang baru. Tadi Pak Ins menyampaikan bahwa sebenarnya triggernya adalah COVID ya, krisis yang terjadi di tahun 2020 sampai kemudian kita masih merasakan efeknya tahun 2022-2023. Nah di situ kan kemudian ada conversation tentang misalnya kebijakan moneter konvensional, kontemporer, itu perbedaannya apa dan kira-kira penerapannya di Indonesia saat krisis itu seperti apa Pak Ins? Kebijakan moneter tadi sudah saya sebutkan, bedanya di mana? Kalau di undang-undang yang lama itu kebijakan moneter tidak berhubungan langsung dengan sektor real. Tetapi di undang-undang baru itu bisa dengan adanya pertumbuhan itu yang berkelanjutan itu. Walaupun jujur saja BI tidak mengakui sepenuhnya gitu, dalam tanda petik. Dalam tanda petik dia mengatakan kita kan itu hanya untuk membantu gitu istilahnya. Jadi bukan kan. Ya. Nah, pada waktu krisis tahun 2020 itu dengan COVID, itu lalu pemerintah mengeluarkan apa yang disebut dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, di Perpu nomor 1 tahun 2020 itu kita kenal ada kebijakan moneter yang kontemporer, saya sebutkan semacam itu. Jadi yang konvensional ya standar, mengikuti operasi pasar terbuka, kemudian kebijakan diskonto, kemudian cadangan wajib. Tapi yang berbeda dengan di textbook, yaitu apa yang disebut dengan kebijakan yang berbeda dengan operasi pasar terbuka. Jadi kalau operasi pasar terbuka itu
Bank Indonesia membeli surat utang negara di pasar sekunder, maka di undang-undang baru ini bisa di pasar primer. Jadi surat utang negara itu langsung bisa dibiayai oleh BI. Kalau yang konvensional nggak bisa. Dan sejauh saya tahu baru Indonesia yang menggunakan kebijakan yang ini, yang terkenal dengan burden sharing itu. Nah, di undang-undang ini sebetulnya itu kan untuk membiayai, karena fiskal pemerintah meningkat. Jadi karena ada COVID itu enggak ada dana pemerintah sebetulnya, nah itu fiskalnya jadi meningkat. Nah untuk membiayai itu lalu, nah untung BI mau. Sekarang kalau BI nggak mau, nah maka LPDP itu hilang. Dananya dipakai semua ke situ. Itu masih krisis kayaknya, Pak. Iya, jadi nggak selesai persoalannya di situ. Nah, misalnya saja saya ambil contoh mengapa sebetulnya sejak undang-undang Perpu itu BI masih ragu-ragu. Kemudian jadi undang-undang. Nah, ini ada historisnya. Jadi historisnya sebelumnya itu Perpunya disetujui oleh DPR sebelumnya. DPR baru menolak. Nah ini nggak mau lagi kelihatannya. BI nggak mau lagi sehingga sampai jadikan undang-undang. Nah setelah undang-undang lalu ada kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan BI dan lain-lain untuk membicarakan tentang pembiayaan itu, burden sharing itu. Yang lumayan besarnya. Tapi itu hanya dideploy saat krisis saja kan ya Pak, secara spesifik? Iya, jadi itu disepakati. Kalau saya tidak salah itu bulan Juli tahun 2020 itu ada kesepakatan antara pemerintah dengan BI segala macam ngatur itu, dan itu kan berakhirnya Desember tahun 2022. Malah 2023 masih dimaafkan sebetulnya. Tapi akhirnya kita bisa selesai tahun 2022. Oke. Nah, tadi mengingat sebenarnya ada perubahan dari mandat ya, Pak Ins, dari mandat tunggal pengendalian rupiah, baik inflasi maupun nilai tukar gitu. Sekarang ada mandat yang lain yaitu kestabilan ekonomi. Nah, sebenarnya apa implikasi undang-undang tersebut pada tugas dan peran Bank Indonesia? Ini terkait juga misalnya dengan stabilitas sistem keuangan. Ya. Jadi sebetulnya memang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu memang untuk mengatasi krisis COVID tahun 2019-2020 itu sebetulnya. Jadi misalnya karena pemerintah anggarannya naik melebihi dari 3% itu, lalu BI diminta untuk membeli dan membiayai semacam itu. Nah, contohnya saja sebetulnya arahnya itu dulu lebih ke COVID. Misalnya beli vaksin. Nah, kita bayangkan vaksin itu di dunia ada, tapi kalau nggak ada uangnya nggak bisa beli. Padahal pemerintah butuh, kalau nggak bisa. Jadi akhirnya tahun pertama dibiayai dengan itu, dengan apa? Saya sebut dengan kebijakan kontemporer itu. Nah lalu totalnya lumayan banyak, gitu. Di samping bantuan sosial dan macam-macam kesehatan, macam-macam itu 1,5 triliun jumlahnya, lumayan besar. Tapi kalau untuk COVID sekitar 500 triliun. Tapi kita bayangkan kalau waktu itu nggak ada pembiayaan untuk COVID, ya mungkin yang meninggal lebih dari 6 juta. Iya, baik. Jadi memang sangat penting ya. Kalau dalam kondisi normal, konteksnya seperti apa ya Pak Ins? Karena kan tadi kalau kita lihat misalnya mandat pengendalian rupiah atau dalam konteks inflasi itu kan misalnya dengan suku bunga. Tapi di satu sisi suku bunga itu nanti juga mungkin kalau terlalu ketat gitu, pertumbuhan ekonominya kemudian akan sedikit melambat. Kira-kira bagaimana Pak Ins saat normal? Jadi kalau dalam keadaan normal itu kita nggak perlu lagi pakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Itu sudah dianggap berhenti tahun 2023 ini. Tetapi itu kalau dalam nanti ada krisis lagi itu dimunculkan di Undang-Undang P2SK itu. Yaitu
pasal 36A, 36B, dan 36C dari Undang-Undang tentang itu pencegahan dan pengendalian sistem krisis keuangan. Itu direvisi lalu dimasukkan. Nah, itu mirip banget dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Untuk kalau keadaan tidak normal, artinya krisis. Nah, siapa yang menentukan krisis? Itu ya KKSK. Ketua KKSK yang menentukan presiden memang, tapi itu atas persetujuan, atas usulan dari KKSK. Lalu presiden. Nah, ternyata waktu membahas itu presiden tidak hanya presiden nanti minta persetujuan DPR. Karena menyatakan negara dalam keadaan krisis memang presiden, tapi itu harus minta persetujuan. Jadi ini mungkin menghindarkan keraguan-keraguan yang lalu. Itu kalau keadaan krisis. Tapi kalau keadaan normal, ya kita tetap menggunakan yang konvensional itu, kebijakan moneternya. Baik. Termasuk yang konvensional yang baru, yaitu quantitative easing itu. Itu kan yang lama, dulu masuk kontemporer, tapi sekarang saya sebutnya sudah konvensional karena sudah banyak negara yang menggunakan. Jadi lebih lazim digunakan. Sudah lazim. Tapi kalau yang Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu baru. Baik. Buat teman-teman semuanya, KSSK itu adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Pak Ins. Jadi ada Menteri Keuangan, ada Gubernur Bank Indonesia, kemudian OJK dan LPS. Nah, kalau kita melihat undang-undang ini kan berarti seperti dia itu sifatnya seperti automatic stabilizer ya, Pak Ins ya. Jadi memang saat normal, kemudian nanti saat krisis langsung dia men-trigger sebuah mekanisme supaya Bank Indonesia itu bisa posisinya itu lebih kuat gitu dalam pengendalian stabilitas perekonomian di saat krisis gitu. Oke, menarik sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Ins. Jadi yang banyak dibahas di Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 itu adalah kebijakan makroprudensial ya, tadi yang kemudian dikuatkan gitu. Kira-kira bagaimana interaksi atau bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial dalam konteks kestabilan perekonomian, Pak Ins? Nah, sebetulnya kalau BI itu nyebutkannya bauran. Ya, kalau saya lebih suka interaksi atau koordinasi macam itu, karena koordinasi itu bisa fiskal moneter, bisa fiskal makroprudensial, bisa moneter makroprudensial. Jadi itu bersama-sama semacam itu. Jadi tidak berdiri sendiri makroprudensial. Hanya memang dengan undang-undang yang baru itu lalu tugasnya itu jelas, BI punya tugas itu. Karena ada di undang-undang itu yang mengatur masalah undang-undang itu. Jadi dia akan mengatur mengenai kebijakan makroprudensial yang sebetulnya bagi perbankan lalu jadi perbankan itu kepalanya dua. Ada mikroprudensial di OJK, ada makroprudensial di BI. Nah, memang yang makroprudensial itu lebih kepada kalau ada sistematik. Resiko yang sistematik itu. Kalau mikroprudensialnya di OJK. Nah, tetapi kan yang ngawasi jadi dua. Gitu, yang ngawasi. Jadi yang ngawasi perbankan itu jadi dua. Di BI melalui makroprudensial, kalau di OJK melalui mikroprudensial. Jadi kesehatan perbankannya itu tidak cukup hanya diawasi satu. Loh, mengapa begini? Ini sebetulnya pengalaman lama juga. Jadi pengalaman historisnya itu dulu kan hanya ada pengawasan perbankan di BI, tapi tidak ada makroprudensial. Ternyata ngawasi bank individu yang sehat itu bisa menimbulkan systemic risk. Bisa menimbulkan risiko yang juga nggak baik semacam itu. Jadi kalau BI ngawasi perbankan itu BI kaitannya dengan risiko yang sistemik itu. Tapi kalau OJK ngawasi perbankan itu kesehatan individu. Kira-kira begitu. Berarti mungkin kuncinya adalah penguatan koordinasi ya, karena kan sekarang kebijakan makroprudensial itu sudah
karena sudah ada undang-undang ini maka menjadi semakin nyata dan mungkin juga tadi bisa digunakan dalam konteks kestabilan perekonomian begitu. Jadi ada beberapa kebijakan yang bisa dideploy oleh Bank Indonesia dalam artian interaksi. Kalau Pak Ins tadi menyebutnya interaksi, mungkin kalau teman-teman Bank Indonesia lebih menyukai kata bauran. Kata bauran. Iya memang. Sampai tadi pagi itu saya baca surat kabar. Pak Peri tetap mengatakan itu bauran kebijakan, padahal itu fiskal, moneter, dan makroprudensial. Kalau saya menyebutkannya interaksi saya, gitu. Tapi dia tetap. Dan waktu seminar di Bali kan ya namanya bauran. Ya memang ini kan seperti kayak game theoretic undertone gitu ya. Pemilihan sebenarnya hanya pemilihan kata diksi aja antara bauran dan interaksi. Tapi memang kalau kita mau sedikit lebih precise gitu, mungkin kalau bauran atau misalnya nyampur gitu kan seolah-olah itu kayak independensinya jadi agak sedikit berkurang gitu. Kalau cuma hanya koordinasi itu kan berarti kalau interaksi atau koordinasi kan independennya tetap. Tapi kalau baur itu ya itu tadi yang seperti kata Bu Sekar tadi. Walaupun mungkin secara prakteknya tetap independen, tapi kok dirasa-rasa itu kemudian artinya menjadi mengurangi. Ada yang mendominasi nanti. Benar. Kata bauran itu ada yang mendominasi. Ini kita kembali lagi ke kalau zaman dulu itu Eric Lipper dan Christopher Sims itu Pak Ins ya, yang Fiscal Theory of Price Level itu ya. Kebijakan moneter ada yang aktif, pasif, dan sebagainya. Tapi itu memang teori yang istilahnya agak nggak mainstream. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ins. Jadi ini tadi kalau saya boleh wrap up sedikit ya. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai peran Bank Indonesia, terutama kalau kita lihat kebijakan moneter di Indonesia dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, pengembangan dan penguatan sistem keuangan. Yang ini tadi Pak In ceritanya itu menarik sekali gitu ya. Ternyata perubahan ini kemudian, apakah kira-kira bikin Bank Indonesia tambah pusing Pak? Ada mandat yang kedua? Kalau ditanya sih bilangnya enggak. Tapi yang jelas itu dengan undang-undang ini posisinya lebih jelas, lebih kuat. Memang lebih dikembangkan, sebetulnya yang paling berat itu adalah OJK. Baik. Gitu. Baik. Jadi OJK itu paling berat karena Bu Sekar bisa lihat sekarang anggota Dewan Komisioner tambah 2. Jadi tambah berat sebetulnya. Kalau BI ya sebetulnya sudah dilaksanakan, cuman sekarang lebih jelas. Ya, lebih jelas lagi. Ya. Jadi ada penguatan atau dasar hukum yang kemudian memang kalau kita menggunakan kebijakan makroprudensial itu memang sudah jelas gitu. Jadi tadi memang sinergi bauran interaksi mungkin bukan hanya moneter dan makroprudensial, tapi juga makroprudensial dan mikroprudensial dari BI dan OJK itu juga perlu penguatan koordinasi. Jadi supaya kita bisa memperkuat ketahanan ekonomi nasional itu memang kita butuh koordinasi sinergi yang lebih baik di antara kebijakan-kebijakan tersebut ya. Ini otomatis tadi juga waktu krisis ya Pak Ins ya. Jadi waktu normal kemudian undang-undang ini saat krisis bisa kemudian memberikan otoritas yang lebih gitu ke masing-masing lembaga. Baik. Terima kasih banyak Prof. Insukindro sudah hadir dalam FEB Talks kali ini. Semoga teman-teman semua yang menikmati belajar banyak juga seperti saya juga tadi belajar banyak Pak Ins. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sekali. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat.